Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Senang sekali saya Pram Senja dan rekan saya Arlista Hadi kembali hadir menemani Anda dalam Ainu Siang khususnya di hari Minggu ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Ainu Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lain. Ya pemirsa, siang kali ini kami awali dari kecelakaan tunggal di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Karena pengemudi mengantuk, sebuah mobil menabrak beton pembatas bus Transjakarta. Pengguna jalan di kawasan arteri Pondok Indah Kebayoran Lama Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari dikejutkan dengan kecelakaan tunggal sebuah minibus. Kondisi minibus ringsek di bagian depan usai menabrak beton pembatas bus Transjakarta. Bahkan kerasnya benturan membuat beton pembatas hancur dan terpental. Kecelakaan diduga terjadi akibat pengemudi minibus mengantuk, ditambah kondisi jalan yang minim penerangan, hingga akhirnya pengemudi tidak menyadari adanya beton pembatas bus Transjakarta. Ngantuk atau gimana? Bisa ngantuk sama gelap juga sih. Oh, kondisinya gelap. Tadi jalan dari mana ke mana? Jalan dari Kemayoran. Kemayoran, mau kah? Mau ke Pondok Indah. Oh, berarti tadi karena ngantuk sama gelap ini nggak ngeliat ya? Oh, nabrak apa mas tadi mas? Ini nabrak. Meski mobil ringsek, beruntung tak ada korban jiwa, sementara beton pembatas bus Transjakarta yang rusak langsung diperbaiki oleh petugas. Imbas kecelakaan, kemacetan panjang terjadi dari arah Gandaria menuju Pondok Indah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Petugas bersama warga mengevakuasi 6 siswa taman kanak-kanak, 1 balita dan 1 orang tua siswa yang mobilnya terjun ke jurang di Jalan Poros Warangga, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Sabtu pagi. Menurut seorang saksi, Asrullah, kecelakaan bermula saat minibus pengangkut rombongan siswa Taman Kanak-kanak Ibnu Abbas yang akan menyalip kendaraan di depannya. Namun karena diduga pengemudi tak bisa mengendalikan kendaraan, mobil masuk ke jurang sedalam 10 meter. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Muna, Ibtu Yusran Yoyo mengatakan rombongan siswa Taman Kanak-kanak ini rencananya akan menuju ke rumah tenun yang berada di Desa Masalili, Kecamatan Lohia. Namun belum sampai di tujuan, minibus alami kecelakaan. Mobil Kijang Innova tersebut membawa anak-anak sekolah yang rencananya informasi dari saksi bahwa katanya anak sekolah ini akan menuju ke Desa Masalili. Akan tetapi ketika memasuki hutan Warangga, mereka terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan saat ini informasi yang kami dapat di TKP bahwa sampai saat ini tidak ada korban jiwa. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan. Para penumpang kendaraan ini pun dipulangkan ke rumahnya, sementara penyebab kecelakaan masih diselidiki Satlantas Polres Muna. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriona Taming, iNews melaporkan. Ratusan ibu-ibu di Pandeglang, Banten rela antri berjam-jam demi mendapatkan bantuan sosial. Sebagian warga bahkan membawa serta anak mereka yang masih balita untuk mengantre. Ratusan ibu-ibu di Pandeglang, Banten rela antri berjam-jam lamanya di kantor Kecamatan Patia, Pandeglang untuk mengambil bantuan sosial atau bansos dari Kementerian Sosial. Warga yang didominasi ibu-ibu ini rela antri sejak pukul 8 pagi hingga sore hari. Sebanyak 2.052 orang penerima manfaat menerima bantuan bervariatif mulai dari Rp600.000 dari program Bansos BNPT hingga program Keluarga Harapan. Tak sedikit lansia dan warga yang membawa balita ikut mengantre. Tunggu antrian ini dari jam berapa, Bu? Dari jam 8. Sampai sekarang belum terima? Belum. Udah pengen makan. Terus gimana ini dari petugas sendiri nih, cara ngatur-ngaturnya nih, gimana, Bu? Katanya nanti habis di sini jam 1 habis dohor. Oh, habis jam 1 Ibu baru bisa ngambil? Iya. Tapi tetap Ibu mau nunggu aja di sini nih? Iya. Enggak kasihan nih sama anaknya, Bu? Kasihan, gimana pulangnya jauh, Pak? Jumlah keseluruhan adalah 2.052. Dari berapa desa, Pak? Dari 10 desa. Bantuan dari pemerintah ini sangat dinantikan masyarakat, apalagi Kecamatan Patia yang tengah dilanda kemarau panjang sehingga warga kesulitan air bersih dan lahan pertanian yang gagal panen akibat kekeringan.
Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, penggusuran PKL di kawasan wisata Pantai Cimpago, Padang, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Puluhan PKL melawan saat lapak mereka ditertibkan oleh petugas gabungan. Seorang pedagang kaki lima terus meronta dan berteriak saat diamankan petugas gabungan Satpol PP dan Polresta Padang. Pedagang lainnya pun ikut melawan, bahkan hingga terseret. Keributan terus berlanjut. Puluhan pedagang yang didominasi ibu-ibu ini saling dorong dan adu mulut dengan petugas. Mereka menolak digusur karena mengaku tidak memiliki lokasi lain untuk berjualan. Sebelumnya para PKL ini sudah diberi surat peringatan agar tidak menggelar lapak di atas fasilitas umum dan badan jalan. Pak butuh makan, itu lanjut sekolah. Banyak yang jandu mengalami Bang, bukan orang Malaki mengalami. Meski sempat melawan, para pedagang akhirnya terpaksa menertibkan sendiri lapak dagangan mereka. Penertiban dilakukan agar kawasan wisata Pantai Cimpago ini lebih tertata dan nyaman untuk wisatawan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat gabungan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan melakukan razia prostitusi online di sejumlah hotel kelas melati yang kerap dijadikan sebagai tempat melayani pelanggan lelaki hidung belang. Dan dalam razia tersebut, pemirsa, diamankan 4 pasangan bukan suami istri dan 1 diantaranya dipastikan PSK online. Mencegah semakin maraknya prostitusi online di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, aparat gabungan terdiri dari kepolisian, dinas sosial dan Satpol PP menggelar razia dengan target hotel kelas melati. Alhasil, diamankan 4 pasangan bukan suami istri dari salah satu hotel di wilayah Rapocini. Tidak hanya itu, ditemukan juga seorang pekerja seks komersial yang sedang menanti pelanggannya. Guna pemeriksaan, mereka langsung dibawa ke kantor dinas sosial Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tadi ada 4 pasang plus 1 perempuan yang memang lagi menunggu tamunya. Kalau 4 pasangan ini umurnya Bu kira-kira berapa? Umurnya itu memang ada yang masih 19 tahun, 20 dan ada yang memang sudah dewasa. Bu, ada berapa lokasi tadi didatangi Bu? Tadi ada 3 lokasi. Diketahui, para pelaku pekerja seks komersial ini bertransaksi melalui aplikasi media sosial dengan tarif berkisar Rp300.000 hingga Rp700.000 sekali kencan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, warga di kawasan Pelabuhan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya, Kalimantan Tengah digegerkan dengan penemuan jasad bayi. Diduga jasad bayi yang ditemukan adalah hasil dari aborsi. Tim dokter forensik dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus, Palangkaraya, Kalimantan Tengah melakukan visum luar terhadap jasad bayi. Visum disaksikan petugas kepolisian guna kepentingan penyidikan. Saat divisum diketahui panjang jasad sekitar 22 cm dan belum diketahui jenis kelaminnya. Sebelumnya ketika warga menemukan jasad bayi dalam kondisi mengapung di sungai dengan posisi tengkurap dan sudah mulai membusuk. Laporan dari PKS PKT, mayat orang itu ditemukan warga setempat atas nama Pak Hamsani. Saat apa itu Pak? Saat apa beliau? Saat beliau menguras perahu. Oh gitu? Iya, menguras perahu. Mengapung gitu Pak ya? Mengapung posisinya, mengapung, tengkulap di Pelabuhan Tangkiling ya, Kecamatan Bukit Batu. Kalau dilihat dari kondisi pembusukan sudah mulai terjadi di tubuhnya, terus pecah kepalanya juga sudah karena proses pembusukannya ya kurang lebih 1 harian. Kalau dilahirkan berapa usianya sih? Kalau usianya tadi kan panjang orok itu kurang lebih 22 cm Mas. Nah itu kurang lebih 4 bulan sekian hari dalam kandungan. Jadi belum available atau belum sanggup dia hidup di luar kandungan sebenarnya. Dari hasil penyelidikan sementara diduga jasad orok bayi tersebut merupakan hasil aborsi. Kasus temuan jasad orok bayi ini kini ditangani petugas unit Reskrim Polsek Bukit Batu, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Usai divisum, jasad bayi dimakamkan petugas. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, polisi menangkap seorang pengedar narkoba di kota Pekanbaru, Riau. Sementara itu di Padang, Sumatera Barat, seorang bandar narkoba berpura-pura pingsan saat digerebek polisi di rumah kontrakannya. Tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil menangkap MR alias Apit, 45 tahun, warga Rubai, Pekanbaru. Dari buku catatan penjualan narkoba pelaku, polisi menggeledah sebuah rumah di Jalan Samsul Bahri, Karya Indah, Tapung. Hasilnya polisi menemukan 1 kg sabu-sabu, 499 butir pil ekstasi warna hijau, dan 502 butir pil ekstasi warna orange. Semua barang bukti ini disimpan tersangka di bawah kasur. Dari pengakuan pelaku, dirinya hanya kurir dan mendapat upah 20 juta rupiah dari hasil penjualan narkoba. Sementara itu, pemilik barang haram ini yang berinisial JA kini masuk DPO pihak kepolisian. Barang bukti 1 kilo narkotika jenis sabu dan pil ekstasi kurang lebih 1000 butir. Kemudian kami lakukan pengembangan untuk mencari pelaku lainnya yang masih DPO inisial CA. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku ini, barang bukti mau dijual kemana dan dengan harga berapa? Dari hasil pemeriksaan bahwa pelaku hanya sebagai penjemput barang bukti tersebut. Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang menggerebek sebuah rumah kontrakan yang diduga merupakan lokasi persembunyian DPO bandar narkoba berinisial R di Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Pelaku yang baru 3 bulan bebas dari lembaga pemasyarakatan kelas 2A Muaro Padang ini kembali ditangkap setelah petugas menemukan 6 paket sabu yang disembunyikan di dalam kotak rokok. Yalah, wih. Yang mana sudah nak kau dah kau? Ini dibawa kau. Ini mulai. Alah, ang tegak ni, kau jual rumah kau. Tegak. Ini. Tegak. Penangkapan tersangka diwarnai isak tangis dan histeris istri pelaku. Guna mengelabui petugas, tersangka pun berpura-pura pingsan dan tak sadarkan diri. Namun aksi pelaku tak direspon petugas karena sudah mengetahui kelicikan pelaku. Ini sebenarnya adalah DPO kita. Beberapa bulan yang lalu, anggota kita mengamankan seorang tersangka dan kita kembangkan. Dari hasil penyelidikan, tim Raja Wali di lapangan berhasil mengamankan 1 orang tersangka atau DPO kita ini inisial R di sebuah rumah kos. Dan alhamdulillah tim bisa menemukan barang bukti sebanyak 6 paket, 2 paket sedang dan 4 paket kecil narkotika jenis sabu. Pelaku digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Pekanbaru, Riau dan Padang, Sumatera Barat, Yusuf Marpaung, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pengacara pasangan calon pengantin musibah kebakaran Bromo menyalahkan petugas dan mengancam akan menuntut balik Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ya, pemirsa, menurutnya petugas Taman Nasional lalai dan tidak memperhatikan hak-hak konsumen. ...500 hektar lahan dan hutan di Gunung Bromo tak lagi hijau. Lokasi wisata ikonik di Probolinggo ini musnah dilalap sejago merah. Buntut kebakaran, Hendra Purnama dan pasangannya Pratiwi Mandala Putri meminta maaf di hadapan kepala desa dan warga di kantor desa Ngadisari usai sepekan diperiksa polisi. Selain meminta maaf, pengacara kedua mempelai tengah mengkaji untuk melayangkan tuntutan kepada pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru karena dianggap lalai dan tidak memperhatikan hak-hak konsumen. Daripada pihak konsumen atau para wisatawan itu tidak diperhatikan atau dilalaikan oleh petugas BNPTS, kami akan kaji untuk melaporkan kelalaian tersebut karena kedepannya biar BNPTS lebih bagus lagi. Hingga kini polisi menetapkan manajer wedding organizer sebagai tersangka. Sejauh ini petugas belum bisa memastikan nilai kerugian akibat kebakaran. Namun dari perhitungan biaya pemadaman setidaknya sudah menelan biaya lebih dari 1,2 miliar rupiah. Selain berdampak pada alam, kebakaran Bromo juga berdampak pada sektor wisata. Ada 4 wilayah ditutup sehingga membuat aktivitas wisata lumpuh. Tempat penginapan, warung-warung, dan moda transportasi sepi. Akibatnya para pelaku usaha tidak mendapat pemasukan lebih dari sepekan. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan.
usai jeda kami akan kembali dengan informasi terkait kondisi terkini Museum Nasional usai terbakar tadi malam. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di AISIA.